Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan sekilas membahas mengenai sistem pernafasan dan pencernaan. Jadi kita sudah pernah belajar ini mengenai sistem pernafasan di mana tubuh manusia menggunakan paru-paru untuk mengubah udara. Ya, jadi kita bernafas mengubah udara, menyerap oksigen dan kita membuang CO2. Ya, alur pernafasan kita mulai dari hidung masuk atau tenggorokan, kemudian masuk ke saluran pernafasan yang di bawah masuk paru-paru, dan kita paru-paru ada sebelah kiri sebelah kanan. Dan di ujung paru-paru itu ada alveolus ya. Jadi bayangan seperti ini di mana akan ada pertukaran gas antara darah dalam akan ada pertukaran gas antar CO2 dengan oksigen di dalam darah. Jadi darah itu akan dibawa dari pembuluh darah kapiler seperti ini ya. Jadi bayangannya alveolus itu seperti banyak sekali lubang-lubang ya, banyak sekali tempat di mana dia bisa bertukar udara, dan luas permukaannya sangat banyak, sangat besar, sehingga dia akan mempercepat pertukaran gas di dalam tubuh kita. Mengenai sistem pencernaan kita juga pernah belajar di SMP. Jadi kita punya gambar di tengah di mana kamu bisa melihat di sebelah atas kamu bisa melihat mulut ya. Fungsinya itu hanya ada untuk merasakan makanan, kemudian menghancurkan secara fisika. Jadi kita makan kita kunyah untuk menghancurkan makanan itu, diperkecil sehingga badan kita akan lebih mudah menyerap makanan. Jadi kita akan menghancurkan secara fisika. Kemudian kita turun lewat tenggorokan, oesophagus ya. Di situ akan dibawa di lewat tenggorokan sampai di lambung. Asam lambung dan enzim lainnya akan menghancurkan makanan dan juga menetralisir bakteri, apakah ada bakteri yang masuk sehingga tidak keracunan ya. Kemudian turun ke usus kecil ya, small intestine, usus kecil, di mana kita bisa melihat penghancuran karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Ya, di situ dimulai juga menyerap nutrisi, vitamin dan air. Oke. Nah, setelah turun dari usus kecil, kita masuk ke usus besar di mana memulai untuk membuang air. Jadi kita menyerap air, kita buang sampah-sampah yang sudah tidak terpakai. Sampah-sampah itu akan mulai menjadi feses kita, menjadi kita ya. Kemudian sampai di bawah akan masuk ke rektum, di mana semua kotoran itu akan disimpan dan dibuang lewat anus. Oke, jadi ini mengenai sistem pencernaan manusia, sangat simpel. Kemudian yang menarik dari usus adalah mengenai usus kecil, di mana struktur usus kecil itu bisa dilihat seperti ini, di mana kamu bisa melihat banyak sekali semacam kaki-kakinya di dinding sel usus kecil. Ya, jadi kaki-kaki ini digunakan untuk menyerap nutrisi. Semakin banyak jumlah kakinya, artinya semakin besar luas permukaan si usus kecil. Nah, disitulah di setiap kakinya itu akan ada pembuluh darah kapiler yang akan berfungsi untuk menyerap nutrisi. Ya, semakin banyak nutrisi yang harus diserap. Maka dari itu struktur usus kecil akan bentuknya seperti ini. Di slide ini kamu bisa melihat mengenai pemecahan nutrisi. Jadi kita punya makanan mengandung 3 nutrisi besar, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, bagaimana cara tubuh kita menyerapnya adalah pertama kita harus memecahnya dulu. Nah, mengenai karbohidrat, kita bisa membagi karbohidrat menjadi 3 jenis. Pertama mengenai starch, kemudian sukrosa, dan terakhir laktosa. Ya, nah starch itu adalah gula yang menjadi panjang sekali, yang bentuknya sangat panjang sekali, polikarbohidrat. Kemudian di situ starch harus dipecah lewat menggunakan amilase. Jadi kita punya ludah dan juga di dalam pankreas kita mengeluarkan amilase, enzim yang digunakan untuk memecahkan itu untuk menjadikan maltosa. Kemudian maltosa akan dipecah menjadi maltase, digunakan maltase itu adanya di usus 12 jari. Usus kecil, usus 12 jari ya. Nah, di situ akan dipecah menjadi glukosa. Baru kita bisa menyerap gula. Oke. Kemudian sukrosa juga sama. Sukrosa akan dipecah menggunakan sukrase. Sukrase adanya di usus kecil ya. Dan dipecah menjadikan fruktosa dan glukosa. Nah, terakhir mengenai laktosa, laktosa dipecah menggunakan laktase di usus kecil dan menjadi galaktosa dan glukosa. Kalau sudah menjadi monosakarida, baru tubuh kita bisa menyerap gula-gula ini dengan cepat. Oke. Kemudian nomor 2 kita bisa melihat mengenai lemak. Ya, jadi lemak itu juga bisa dipecah menggunakan lipase. Ya, lipase itu adanya di pankreas. Dari situ setelah kita pecah, kita bisa menyerap sebagai asam lemak dan gliserin. Oke. Terakhir mengenai protein.
di mana protein itu bisa dipecah menggunakan pepsin. Pepsin adanya di dalam lambung, dan juga tripsin. Tripsin adanya di pankreas. Nah, setelah tripsin bekerja, maka protein yang besar itu akan dipecah menjadi polipeptida, dan polipeptida itu akan dipecah lebih lanjut menggunakan peptidase di dalam usus kecil. Ya, setelah itu usus kecil itu akan menyerap asam amino. Ya, protein terakhir akan dipecah menjadi asam amino, akan diserap sebagai asam amino. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.